Hadis tentang menjaga kelestarian lingkungan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yagrisu gursan aw yazra'u zar'an fayaqulu minhu toirun aw bahima illa kana lahu bihi sodaqah." Artinya, tidaklah seorang muslimin yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman, lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas nomor 2152. Penjelasan mengenai hadis tadi, menurut saya, apabila manusia menjaga lingkungan, salah satunya adalah dengan cara bercocok tanam, kemudian tanamannya itu dimakan oleh makhluk hidup lain, maka hal itu menjadi sedekah baginya. Hal ini terjadi untuk menjaga keseimbangan antara hubungan kita manusia dengan alam dan juga hubungan kita dengan makhluk hidup lain. Allah akan senang jika hal itu terjadi dan akan terus melimpahkan rahmat-Nya. Hadis tadi juga berkaitan dengan ekologi manusia, di mana ekologi manusia ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan lingkungan, karena di dalam ekologi manusia terdapat interaksi berupa hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Kemudian, keberadaan kita sebagai manusia, sebagai organisme, dapat berpengaruh terhadap lingkungan. Begitupun sebaliknya, keadaan lingkungan dapat berpengaruh kepada kehidupan kita selanjutnya. Karena jika kita menjaga kelestarian lingkungan, maka lingkungan akan memberikan energi atau daya dukungnya untuk keberlangsungan hidup manusia saat ini maupun selanjutnya. Hadis yang kedua adalah hadis tentang pendidikan sosial dan masyarakat, yaitu berbuat baik kepada tetangga. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakrim doifah." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan mengenai hadis tersebut adalah tetangga merupakan orang yang terdekat yang akan membantu kita saat kita terkena musibah atau sedang berada dalam kesulitan. Hubungan baik antara tetangga merupakan perbuatan yang terhormat, dan Rasulullah SAW menjadikan penghormatan kepada tetangga sebagai bagian keimanan kepada Allah dan Rasul. Hal ini merupakan salah satu cara menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial di masyarakat. Yang ketiga, hadis tentang menjaga silaturahim dan persaudaraan, yaitu manfaat dari silaturahim. Dalil riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Manittaqa rabbahu wa wasala rahimahu ansi'alahu fi umrihi wa turrihi maluhu wa ahabbahu ahluhu." Artinya, barang siapa bertakwa kepada Tuhannya dan menyambung silaturahim, niscaya dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, dan dicintai oleh keluarganya. Al-Abdul Mufrad bab man wasala rahmanuhu ahbahul nomor 59 halaman 37. Penjelasan dari hadis tersebut adalah dijelaskan beberapa manfaat dari silaturahim atau menjaga hubungan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Hal ini juga tidak lepas dari struktur masyarakat yang saling terhubung dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Sehingga hubungan silaturahim ini sebaiknya dapat dijaga karena terdapat sistem di dalam struktur masyarakat yang saling berkaitan, yang membutuhkan hubungan yang kuat dari silaturahim ini.
Yang keempat, hadis tentang kesetaraan gender dan emansipasi, yaitu perempuan juga bertanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda, "Kullakum ra'in wa kullakum mas'ulun an ra'iyatih. Wal amiru ra'in war rajulu ra'in ala ahli baitihi. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha wa waladihi fakullakum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyatih." Artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpin. Seorang amir atau penguasa adalah pemimpin. Seorang suami pun adalah pemimpin atas keluarganya, dan istri juga memimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Setiap kalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Penjelasan mengenai hadis tersebut adalah sebetulnya dalam emansipasi Islam mengangkat derajat perempuan dengan memuliakan perempuan sebagai ibu, sebagai pemimpin, dan juga kewajiban menuntut ilmu bagi perempuan dan laki-laki itu sudah membuktikan bahwa ada kesetaraan di antara perempuan dan laki-laki dalam Islam. Kemudian untuk emansipasi sendiri memang dalam Islam mempunyai batasan untuk perempuan, seperti dalam halnya sholat dan memimpin rumah tangga. Apabila masih ada laki-laki untuk memimpin, sebaiknya laki-laki. Tetapi jika dalam keluarga laki-laki atau suami sudah meninggal, maka perempuan itu dapat berubah peran sebagai pemimpin keluarga tersebut. Yang kelima, hadis tentang menjaga lisan dan perbuatan dalam kehidupan sosial. Menjaga lisan merupakan tanda keimanan dan ciri kebaikan agama seseorang yang menunjukkan kuatnya iman dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan mengenai hadis tersebut adalah jika seseorang ingin mengatakan sesuatu, maka hendaklah ia memikirkan terlebih dahulu apa yang hendak ia ucapkan. Jika kira-kira baik dan memiliki efek yang positif, maka ucapkan atau sampaikan. Namun, jika mungkin akan menimbulkan kegaduhan atau menyinggung orang lain, maka lebih baik ia simpan rapat-rapat dalam hatinya sendiri. Ini dilakukan untuk berhati-hati dalam bertindak dan meminimalisir konflik negatif yang terjadi. Hadis yang keenam adalah hadis tentang menghargai hak orang lain. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man qatala mu'ahadan lam yaroh ro'ihat jannati wa inna rihaha la yujad min masirati arba'ina aman." Artinya, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa membunuh seorang mu'ahad atau yang taat kepada kesepakatan bersama meskipun non-muslim, maka dia tidak akan mencium bau surga. Sesungguhnya bau surga bisa tercium sedari perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan dalam hadis ini adalah terdapat makna toleransi kepada sesama manusia walaupun berbeda keyakinan. Islam tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti agama Islam dan juga tidak memerintahkan untuk merendahkan agama dari umat lain. Kemudian menghargai semua manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing itu harus dijaga karena agar kerukunan dalam bermasyarakat juga dapat terjaga. Yang ketujuh, hadis tentang pentingnya menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salatin, shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin sholihin yad'u lahu." Artinya, jika seorang meninggal, terputusnya amalnya kecuali dari 3 hal, yakni
sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang solih yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis tersebut adalah menuntut ilmu itu wajib oleh semua orang, baik laki-laki atau perempuan, baik muda ataupun tua, dan ilmu dapat diperoleh dari berbagai sumber. Ilmu juga dapat dijadikan amalan yang terus mengalir bahkan jika orangnya sudah meninggal. Ilmu ini juga dapat digunakan untuk bersosialisasi di masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Hadis yang ke-8 adalah hadis tentang menjaga kerukunan beragama. Rasulullah SAW bersabda, "Wa innallaha auha ilayya an tawaddu'u hatta la yafharo ahadu ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Artinya, dan Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah diri agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, agar tidak seorang pun berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 2865. Penjelasan hadis ini juga mengandung toleransi antar sesama manusia agar tidak terjadi konflik negatif yang terjadi dengan cara tidak saling meninggikan satu sama lain, melainkan harus saling mengalah atau saling menghargai apa yang dimiliki orang lain dan apa yang dimiliki kita, supaya kehidupan bermasyarakat bisa harmonis. Hadis yang ke-9 adalah berbuat baik kepada sesama manusia. An Abdullah bin Amru bin Ash annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inna masalal mu'mini laka misalin lati akalat thayyiban wa wada'at thayyiban wa waqa'at falam tuksar walam tafsud. Artinya, dari Abdullah bin Amr bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah. Dia memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik, hingga namun tidak mematahkan dan tidak merusak." Hadis riwayat Ahmad. Penjelasan hadis tersebut adalah manusia dapat berbuat baik pada sesama sebagai makhluk sosial yang bergantung pada makhluk lain. Manusia harus dapat saling menghargai dan saling menolong. Hadis di atas juga menunjukkan bahwa dalam Islam, sekecil apapun perbuatan baik akan mendapat balasan dan memiliki kedudukan sebagai salah satu pendukung atau kesempurnaan keimanan seseorang. Jadi sebagai manusia kita harus menjadi seseorang yang berguna, yang mengeluarkan yang baik, meresap yang baik, dan juga tidak merusak seperti perumpamaan lebah tadi, agar di kehidupan masyarakat dalam bersosialisasi kita di masyarakat dapat berjalan dengan baik.